Nah, sekarang kita bicara agenda peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai ini sebetulnya juga terjadi evolusi dalam jangka panjang. Ya, kalau kita ingat PP 10 tahun 52, di situ ada cerita tentang daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri. Ya, kemudian PP 10 79 kita mengenal istilah DP3, ya, penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. Kemudian melalui PP 46 2011 ada penilaian prestasi kerja PNS, ya, diawali dengan menentukan sasaran kerja pegawai dan lain-lain. Kemudian diturunkan oleh BKN melalui Perka BKN nomor 1 2013. Lalu lahir Undang-Undang ASN nomor 5 2014. Kita mengenal ada PNS, ada P3K. Kemudian PP 30 mengatur tentang penilaian kinerja PNS dan kemudian PP 49 mengatur sasaran kerja untuk P3K yang relatif sebetulnya mutatis mutandis dengan apa yang diatur terhadap PNS. Karena itu tahun lalu sebetulnya sudah ada Permenpan nomor 8 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Inilah yang sekarang kami sempurnakan, ya. Kami sempurnakan menjadi Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Jadi bukan lagi PNS dipisah dengan P3K dipisah, tetapi Permenpan nomor 6 2022 ini adalah untuk pengelolaan kinerja pegawai ASN. Nah, inilah yang hari ini kita sosialisasikan. Nanti siang Bapak Ibu akan dengan detail berdiskusi dengan Ibu Nani, ya. Saya hanya memberikan pengantar bahwa sistem pengelolaan kinerja pegawai yang baru ini betul-betul mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja pegawai. Jadi nanti kita fokus dari kinerja pegawai adalah peningkatan kinerjanya. Jadi fokusnya adalah peningkatan kinerja. Karena itu akan sering diminta ada dialog antara pimpinan dengan pegawai. Jadi dialog ini harus frequent, harus sering terjadi untuk memastikan dua hal. Yang pertama adalah hasil kerja pegawai sesuai dengan harapan dari pimpinan dan organisasi. Dan yang kedua adalah memastikan perilaku pegawai sesuai dengan harapan yang sudah ditanamkan sebagai core value tadi, ya, dengan panduan perilaku yang sudah ditetapkan. Jadi prinsip-prinsip dari Permenpan 06 2022 ini adalah pertama fokusnya lebih ke peningkatan kinerja, bukan sekedar penilaian kinerja. Karena kita ingin meningkatkan kinerja ASN secara masif, secara nasional, dan secara signifikan. Karena itu fokus dari Permenpan 06 2022 ini adalah peningkatan kinerjanya, bukan menilai di akhir tahun, ya. Terlambat sudah. Karena itu feedback nanti harus diberikan secara berkesinambungan. Nah, feedback ini terhadap apa? Terhadap pemenuhan ekspektasi, ya. Ekspektasi organisasi, ekspektasi pimpinan terhadap pegawai apa, itulah yang harus dideliver oleh pegawai, oleh ASN. Dan itulah yang harus diberikan feedbacknya secara berkala, secara berkesinambungan. Hasilnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Jadi fokus kita kepada dua hal itu. Hasil kerjanya, perilaku kerjanya bagaimana. Nah, dan kemudian memastikan kinerja individu tadi mendukung kinerja organisasi. Dan kinerja pegawai mencerminkan, ya, hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi bukan sekedar uraian tugas, ya, tetapi hasil kerja serta perilaku kerja. Dua hal itu yang menjadi domain dari pengelolaan kinerja kita. Karena itu awalnya sama dengan Permenpan 8 2021, awalnya adalah perencanaan kinerja, tapi dalam hal ini betul-betul mengklarifikasi ekspektasi. Jadi harus ada dialog. Nggak boleh hanya pakai kertas doang, ya, diisi kertasnya rencana kinerja, ditandatangan, diparaf begitu, tidak cukup. Harus dialog antara pimpinan dengan pegawainya, harus dialog apa yang menjadi ekspektasinya. Nah, kemudian tugas dari pegawai adalah berkinerja, tugas dari pimpinan adalah membantu peningkatan kinerja pegawai. Jadi melalui feedback yang disampaikan secara berkala. Baru kalau sudah disampaikan feedback secara berkala, apakah mingguan, apakah harian, apakah bulanan, ya, tergantung kepentingannya, ya. Kalau perlu intens, ya intens, ya. Kalau sudah on track, mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali disampaikan feedbacknya untuk memastikan dia di track yang tetap begitu. Dan kemudian baru pada akhir tahun kita lakukan evaluasi kinerja final. Tetapi
setiap quarter, setiap triwulan kita akan lakukan namanya short cycle, siklus pendek. Jadi siklus pendek itu juga harus di feedback ya. Sudah sebagaimana hasilnya, bagaimana perilakunya. Jadi Q1 ada siklus pendek, Q2 ada siklus pendek, Q3 ada siklus pendek, kemudian ada siklus penuh 1 tahun. Jadi kita akan 4 kali setahun memberikan evaluasi ya, yang dalam siklus pendek maupun dalam siklus penuh tadi. Dan kemudian pada saat yang sama kita akan siapkan sistem penghargaan, mudah-mudahan tahun ini PP-nya juga selesai, sehingga nanti implikasinya langsung akan dirasakan oleh ASN, oleh pegawai. Jadi sekali lagi, hasil kerja penting, sesuai dengan ekspektasi, harapan dari pimpinan, harapan dari organisasi, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu bekerja dengan panduan perilaku yang sudah dirumuskan sesuai dengan core value yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden tadi. Ada 21 panduan perilaku, masing-masing 3 untuk core value yang kita sudah sepakati tadi. Nah, inilah yang kemudian akan mendukung ya, sistem pengelolaan kinerja kita ini akan mendukung mekanisme kerja agile yang nanti akan diceritakan oleh Bu Rini. Bagaimana kita bisa ditugaskan di unit berbeda, di kementerian berbeda bahkan ya, dan itu dalam bentuk organisasi yang cross function. Nah, organisasi yang cross function dan agile ini itu bisa disupport oleh Permenpan 06 2022 ini. Kalau Permenpan 08 itu sangat rigid di desainnya. Saya hanya bertanggung jawab kepada Pak Cahyo Kumolo, ya. Kemudian Bu Nani hanya bertanggung jawab kepada saya. Tetapi Permenpan 06 2022 ini didesain sedemikian rupa sehingga saya bisa juga ditugaskan ke IKN di bawah Bappenas misalnya nanti, atau di bawah Kementerian Keuangan untuk membenahi apa, atau di bawah Kementerian BUMN misalnya. Nah, ini adalah mekanisme yang agile dan instrumen sistem pengelolaan kinerja Permenpan 06 2022 ini mendukung mekanisme kerja yang agile itu. Jadi intinya adalah dialog kinerja harus dilaksanakan sesering mungkin ya. Dialog ini termasuk mengapresiasi pencapaian-capaian dari karyawan, dari pegawai, kemudian apakah karyawan kita memiliki kesulitan dalam bekerja, perlu dicarikan solusinya, itu bagian dari dialog kinerja. Dan kemudian apakah perilakunya sudah sesuai dengan panduan-panduan perilaku dan tidak lagi terlalu rigid dengan angka kredit yang sudah ditetapkan butir-butir kegiatannya oleh instansi pembina. Saat ini instansi Anda, pimpinan Anda yang menentukan apa yang menjadi ekspektasi terhadap kinerja Anda, dan itulah nanti yang akan menjadi ukuran kinerja Anda, termasuk ukuran untuk promosi, untuk mendapatkan kenaikan gaji dan lain-lain. Karena pada saat yang sama, kami juga sedang membongkar konsep jabatan fungsional yang insya Allah sebentar lagi juga akan kita launching, ya, bahwa jabatan fungsional ini makin lama juga makin fleksibel untuk mendukung mekanisme kerja yang agile dan fleksibel tadi. Jadi tidak akan rigid sekarang dengan butir-butir kegiatan angka kredit yang sudah ditetapkan, yang predefined, tetapi akan kita buka keleluasaannya. Yang penting Anda mendeliver apa yang menjadi harapan atau ekspektasi dari pimpinan Anda dengan perilaku yang sesuai dengan panduan perilaku yang sudah ditetapkan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi ukuran kinerja kita. Apakah hasil kerja kita baik dan perilaku kita baik? Kalau iya, maka saya akan ada di sini. Kalau hasil kerja saya baik tapi perilakunya belum baik, maka saya akan ada di area sini, ya. Dan area-area ini nanti akan menentukan, ya, kalau kita bicara capaian kinerja Anda secara siklus penuh nanti akan menentukan bonus di akhir tahun. Kalau siklus pendek ini akan menentukan insentif di setiap quarter. Jadi konsep tukin yang sekarang ini dibayarkan tiap bulan, ya, kami sedang review, barangkali ke depan kita akan bayarkan menjadi insentif kinerja tiap 3 bulan. Tetapi tidak seperti sekarang, di mana sekarang ini semua orang pasti dapat dan dapatnya pasti dalam jumlah yang sama. Nanti ke depan, di sini tentu tidak dapat, di sini tentu tidak dapat, ya, insentif kinerja, dan di sini akan dapat lebih banyak dibandingkan yang ada di sini. Ini sedang kami godok juga PP terkait dengan total reward itu. Nah, begitu juga siklus penuh nanti ini tentu tidak layak dapat bonus, ini tentu tidak layak dapat bonus, dan orang ini akan dapat bonus lebih banyak dibandingkan orang ini.
Jadi hasil predikat kinerja kita nanti akan bermanfaat untuk insentif bonus, akan bermanfaat untuk penyesuaian gaji, akan bermanfaat untuk klasifikasi talenta Anda, apakah Anda akan masuk ke talent pool atau Anda justru adalah orang yang akan didorong keluar dari ASN karena tidak menjalankan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi nanti ini tidak dapat insentif bonus, ini akan dapat maksimal, ini akan dapat minimal. Kalau ada anggaran untuk penyesuaian gaji, ya kalau nanti kita punya anggaran untuk penyesuaian gaji, ini orang itu tidak layak mendapat kenaikan gaji, ini tidak layak mendapat kenaikan gaji, ini akan dapat kenaikan gaji yang maksimum, ini akan dapat kenaikan gaji yang minimum. Dan kalau ada orang yang layak masuk ke talent pool, adalah orang-orang yang berasal dari kanan atas ini yang diverifikasi oleh komite talenta, dan komite talenta inilah yang kemudian akan mengendorse talent pool. Dan bagaimana kalau saya ada di sini? Kalau saya ada di sini, berarti saya tidak menjalankan perilaku sesuai dengan apa yang menjadi panduan perilaku ASN. Artinya apa? Saya akan didorong keluar karena saya dianggap tidak cocok menjadi ASN. Jadi orang-orang yang tidak menjalankan perilaku sesuai dengan harapan panduan-panduan perilaku tadi, mungkin tidak cocok jadi ASN. Mungkin dia cocok jadi saudagar, jadi entrepreneur. Kenapa? Karena jabatan aja dijual beliin nama dia. Apalagi sembako, ya. Mendingan dia jualan sembako atau jualan minyak goreng saja. Mungkin cuannya lebih besar daripada jual beli jabatan, ya. Karena itu kita akan berani membuat sistem, ya, sistem yang mendorong orang keluar kalau memang tidak cocok menjadi ASN. Cocok atau tidaknya menjadi ASN ditentukan oleh seberapa Anda mampu menghasilkan hasil kerja dan berperilaku sesuai dengan panduan perilaku. Saya kira itulah esensi dari Permenpan 06 2022 yang hari ini kita akan sosialisasi. Mudah-mudahan ini secara masif bisa menggerakkan perubahan perilaku ASN, perubahan kinerja ASN, sehingga kita betul-betul bisa loncat 2024 menjadi ASN yang berkelas dunia seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa kecuali membantu bagaimana ASN ini bisa lebih cepat bertransformasi menjadi ASN yang profesional, yang tidak hanya bicara hasil kerja, tetapi juga bicara perilaku kerja yang sesuai dengan budaya yang kita mau bangun bersama. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.